pertama kali mau bisnis itu kan kita biasanya bingung ya, bisnis apa yang bagus untuk kita jalankan supaya nggak rugi gitu. Terus biasanya tuh kita mikir bisnisnya apa, padahal sebenarnya bisa kita pelajari itu dari yang mulai model-model kecil dulu juga bisa sebenarnya. Contoh misalkan kita lihat dari diri kita sendiri dulu nih, kayak misalkan misalkan kayak saya nih, saya punya kulit yang nggak terlalu, yang agak hitam lah bisa dibilang. Kulit saya yang agak hitam nih. Apa kita bisa tuh cari sebuah produk di marketplace. Contohnya di marketplace kita cari produk misalkan pemutih, pemutih wajah contohnya. Itu kan dimulai dari diri kita sendiri kan awalnya. Nah, kita bisa ke marketplace dulu, kita cari dengan barang-barang yang harga-harganya juga pun itu pun murah gitu loh. Misalkan kita beli yang krim siang dan krim malam dengan paket yang harga 50.000. Nah, kita cari di marketplace itu kan ada beberapa barang yang harganya misalkan 40-50 ribu yang kelas-kelas murah lah itu. Dengan hasil yang testimoninya pun kita cari yang ratingnya bagus di marketplace itu. Bisa juga kayak gitu. Nah, dari situ misalkan 50.000 kita bisa jual untuk belajar dulu nih ya. Kita belajar ngambil profit ya mungkin 20.000 lah gitu loh. Dari gaji kita sisihin misalkan 200.000. 200.000 itu kita beliin 4 produk ini nih. Nah, dari situ kita jual ke teman-teman sekeliling kita juga. Kita selama ini misalkan kerja di kantor, teman-teman kita ini buat perempuan ya, karena kalau perempuan tuh biasanya lebih lebih cenderung untuk lebih gampang beli biasanya ketimbang laki-laki. Nah, di situ kita bisa tawarin ke teman-teman kita tuh, misalkan kita jual 70.000 atau 65.000 untuk awal dulu, untuk belajar dulu, nggak apa-apa kalau takutnya rugi gitu. Jadi kalau enggak gini, misalkan karena testimoninya biasanya itu dari internet, kita nggak tahu juga aslinya, bisa juga kita pakai dulu, misalkan dijamin di produk itu dijamin 1 minggu atau 2 minggu kulit akan lebih cerah. Nah, waktu beli itu kita foto dulu nih, selfie kayak saya gini nih, selfie sambil senyum gini nih. Senyum gitu sambil senyum, terus kita lihat 2 minggu kemudian selfie lagi dengan gaya yang sama, lokasi yang sama juga, hasilnya kita lebih putih apa enggak gitu. Beli satu dulu nih kalau mau nyoba, bisa. Nah, dari situ begitu kelihatan hasil lah, kita foto, kita compare kan, dua foto itu kan, kita compare hasilnya seperti apa, kecerahan kita tuh lebih nampak apa enggak. Nah, kalau nampak tuh lebih enak ngejual karena udah ada testimoni dari diri kita sendiri kan. Ini foto saya nih, ini saya waktu 2 minggu yang lalu nih, sekarang nih kayak gini nih. Nah, itu untuk meyakinkan customer, teman-teman itu lebih enak gitu. Apalagi kalau perempuan udah ada barang kayak gitu, udah ada demonya ibaratnya tuh, ditunjukin langsung, itu lebih lebih mudah untuk mereka membeli gitu. Nah, dari situ awal belajar di bisnis seperti itu dulu aja. Jadi kita kerja misalnya di kantor atau di pabrik, kita kita cari dulu barang yang bisa bisa berfungsi untuk diri kita dulu, bisa. Karena dimulai dari bisnis bisa dimulai dari diri kita sendiri, kebutuhan kita tuh apa. Nah, itu yang bisa kita cari solusi dan bisa kita jual di situ loh. Itu salah satunya. Karena gini kita nggak perlu namanya berbisnis itu nggak harus ini ya, kasusnya tuh berpikir terlalu jauh gitu. Misalkan kita jalan-jalan ke mall atau kita jalan-jalan kemana lah, ngeliat ada misalkan warung bubur ayam itu kok rame banget tuh, warung bubur ayam rame. Nah, kita ngeliat kok orang beli bubur ayam bisa rame gitu ya, berarti kalau saya jual mungkin nyari tempat yang strategis kayak dia gitu bisa kan, mungkin ya bakalan jadi suatu bisnis yang tren yang bakalan cepet laris gitu. Spekulasi-spekulasi gitu yang biasanya bikin orang resign dari kantor, butuh modal gede, minjem ke bank atau ke pembiayaan lain lah. Biasanya nyari pembiayaan untuk membuka usaha itu. Sedangkan membuka usaha itu kan kalau untuk yang offline seperti itu ya, bubur ayam, kita beli gerobaknya udah berapa, kita beli meja-meja untuk customer tuh udah berapa ya. Nah, yang termahal ini desain interiornya gimana. Dan yang termahal itu biasanya sewa tempat usahanya itu loh, sewa untuk kios atau ruko yang kita pakai. Biasanya kalau ruko itu bisa sampai 5, kalau untuk daerah-daerah dekat rumah saya perumahan nih, di ruko-ruko depan perumahan itu
per tahunnya sekitar 40-50 juta. Kalau 2 tahun langsung biasanya 40 juta lah rata-rata. 35 kalau lagi murah, kalau ada yang lagi murah ya. Itu aja udah. Berarti kalau 40 juta dikali 2 berarti 80 juta. Nah, untuk beli meja-meja mungkin bisa yang harga-harga 10 juta, gerobaknya mungkin 3 juta. Belum alat-alatnya. Jadi untuk awal mulai itu udah 100 juta, untuk investasi 100 juta tuh baru mulainya aja. Marketnya belum tahu tuh. Nah, itu biasanya kesalahannya para orang yang memulai usaha tapi nggak ngelihat di sekelilingnya sebenarnya banyak potensi, itu seperti itu biasanya. Nah, itu setelah itu jadi semua baru mikirkan marketnya lagi. Pikirkan gimana cara saya ngejual nih supaya laku. Bikin lagi promosi, biaya promosi lagi. Biasa kesalahannya di situ. Nah, syukur-syukur itu 1 tahun udah balik modal. Itu udah balik modal tuh maksudnya profitnya udah nyampe 100 juta lagi ya. Syukur-syukur tapi kalau biasanya sih 100 juta per tahun tuh udah agak berat untuk di awal, karena butuh biaya untuk promosi, orang tahu dulu tempat kita. Itu butuh biaya lagi tuh untuk bikin banner, mungkin bikin spanduk di depan perumahan atau di depan rukonya, bikin banner, bikin brosur, mungkin itu yang bikin agak mahal. Nah, kalau saya ubah tuh, saya balik lagi, polanya saya ubah itu. Kalau saya sistemnya saya cari marketnya dulu. Nah, kenapa cari marketnya dulu? Karena ujung-ujungnya dari sebuah bisnis itu kan market kan, orang beli sama kita kan, keuntungan ujung-ujungnya. Nah, saya cari keuntungannya dulu kalau di bisnis saya nih. Yang saya terapin selalu saya cari gimana caranya cari keuntungan cepat ya. Uang cepat bisa dibilang. Uang cepat dulu, bukan uang yang besar ya. Karena kalau uang yang cepat itu kan ibaratnya kita modal kayak tadi, misalnya modal 50.000 dapat 70.000, tapi cepat tuh. Kita beli 50.000 ada customer, atau misalkan dropship juga sistemnya. Jadi sistem buka PO atau dropship lah ya. Misalkan teman kita udah punya produknya, bungkusnya tuh masih ada, krimnya masih ada dikit. Foto tadi udah ada tuh, foto yang wajah kita sebelum dan sesudahnya. Kita tawarin dulu ke teman, mau nggak? Kalau mau modalnya lebih kecil lagi ya. Kalau mau ya udah tunggu misalkan 2-3 hari, ntar saya pesenin ke orangnya gitu. Bisa juga kan. Ya saya pesenin ya ke marketplace itu aja, kita beli 50.000, datang ke tempat kita jual 60 atau 70 contohnya. Syukur-syukur kalau bisa sampai 100.000 yang jualnya tuh. Gitu. Caranya kayak gitu kalau untuk pemula. Jangan kebaikan spekulasi dulu lah kalau namanya mulai usaha. Apalagi kita belum pengalaman di bidang itu kan. Karena marketnya kita nggak tahu, kita lokasi tempat kita buka usaha di mana juga kita nggak tahu kayak gimana, pasarnya tuh larisnya kayak gimana, dapat traffic untuk orang bisa ngeliat toko kita tuh dari mana aja, itu harus dipelajari dulu semuanya gitu. Nah, kebaikan pengusaha itu yang baru mulai terus bangkrut itu ya itu kebaikan spekulasi usahanya. Padahal kalau kita lihat dari sekeliling kita, di kehidupan kita sehari-hari, di sekitar rumah aja banyak kok peluang bisnis. Contoh lagi misalkan bulan Ramadan ini nih, saya bisa bikin gorengan contohnya. Itu dengan saya punya modal paling cuma 50.000 juga udah bisa usaha itu. Karena yang pertama saya beli bahan misalnya 50.000, udah sama minyak, terigu, mungkin sayur apalah ya. 50.000 cukup saya rasa tuh. 50.000, tapi kita nggak perlu investasi yang namanya butuh wajan baru, karena kita produksi kan di rumah sendiri kan. Wajan nggak perlu, untuk tempat naruhnya itu nampan buat display. Nampan nggak perlu, paling butuhnya cuman itu bahan-bahannya aja, alat-alatnya udah ada di rumah semua kan. Terus untuk dagangnya bisa aja ada 2 tahap. Misalkan mau kita titipin ke orang yang dagang di lapak-lapak gitu, kita bikin sistem, misalkan kita jual 800, dia jual 1.000, rata-rata sih segitu ya kalau gorengan. Itu bisa juga dipakai sistemnya. Atau kita bisa bikin donat contohnya, bisa juga itu dititipin ke penjual. Kita jual 800, kalau dia jual 1.000, jadi kita dapat 800, dia 1.000, dia dapat 200 perak. Berarti kan dia dapat profit sekitar 20% kan dari hasil penjualan itu. Itu pun udah cukup besar, karena mereka nggak butuh, mereka cuma jual aja sambil mereka jual barang dia, kita titip barang kita juga. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya.
begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.